kasih-Mu terus berlimpah, terus mengalir. Kuasa pengurapan Roh terus menguasai seluruh hidup kami, tubuh, jiwa, roh kami dalam otoritas air kehidupan. Kuasa Roh Kudus yang terus membawa hidup kami, yang terus menuntun hidup kami, yang terus membangun hidup kami, yang terus memperbarui hidup kami, yang terus memberikan kekuatan yang dahsyat itu dalam hidup kami. Siang ada kuasa kemenangan di dalam setiap persoalan, di dalam setiap mengurai persoalan. Percaya kuasa darah pengorbanan Tuhan terus mentahirkan kami. Haleluya, terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, layakkan kami menerima pengajaran firman-Mu yang terus mendidik kami, terus menyucikan kami, terus membenarkan hidup kami berada di dalam jalur kehendaknya Tuhan. Terima kasih Bapa, perlindungan-Mu nyata di tengah-tengah persekutuan ibadah kami. Haleluya, amin. Silakan Bapak Ibu berpengaruh. Tuhan, salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bersyukur atas anugerahnya, atas kasihnya. Pagi ini kita kembali dipersatukan dalam persekutuan, pujian, sembah sujud kita di hadapan Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan, kita akan kembali menyimak, memperhatikan seraya kita berjuang untuk memeditasikan kuasa salib itu, untuk kita refleksi diri. Refleksi diri adalah proses introspeksi secara sadar untuk meninjau, untuk merenungkan kembali apa yang sudah kita kerjakan, kebiasaan ngomong, kebiasaan bertindak, apakah itu sudah sinkron dengan kehendaknya Tuhan. Keputusan-keputusan yang kita ambil, apakah itu sudah sinkron dengan kehendaknya Tuhan, sampai kita mendapat pemahaman yang lebih baik tentang diri kita. Tentunya baik menurut kebenaran firman Tuhan, bukan baik menurut pendapat manusia. Pendapat manusia itu fana. Pendapat manusia itu tidak selalu diintervensi oleh kepentingan diri manusia itu sendiri. Oleh sebab itu, melalui proses refleksi diri, maka seseorang dapat mengidentifikasi. Identifikasi itu seraya meneliti dengan cermat, maka mencatat sejauh mana kekuatan yang selama ini saudara terima, kuasa yang saudara rasakan. Seraya kita juga menyadari ada kelemahan-kelemahan yang seringkali itu menghambat dari capaian yang mestinya sudah kita capai, mestinya sudah kita jalankan, kita rasakan. Sebab itu, dengan mempelajari kelemahan dan mensyukuri, menerima kekuatan yang dari Tuhan itu, maka
kita akan membuat satu keputusan yang lebih sinkron, lebih baik, sehingga di masa depan betul-betul kita ini berada di dalam relnya Tuhan yang semakin disempurnakan. Saudara terkasih dalam Tuhan, setelah wahyu dibuka mulai pasal pertama sampai pasal 21, maka khusus pasal 22 kembali kita harus memahami bahwa prasyarat menjadi pelaksana kegerakan kitab Wahyu. Jadi kita sudah harus sampai bukan sebatas mengemban misi memberitakan kitab Wahyu, tetapi sudah saatnya kita harus menjalankan kegerakan pengajaran kitab Wahyu itu. Kalau kita bergerak dalam kegerakan kitab Wahyu, kita tidak sebatas membicarakan, memberitakan, menyampaikan, mewacanakan, tetapi pelaksana kegerakan kitab Wahyu adalah pelaku sejarah gereja pada akhir zaman. Kitab Wahyu pasal 22 itu rambu-rambu, kerangka berpikir, bahasa akademisnya kisi-kisi, bahwa untuk menjadi pelaksana atau bagaimana sebagai pelaksana kegerakan kitab Wahyu pada akhir zaman, maka dituntut satu ketaatan. Dan kita harus kembali perhatikan sembah kita harus sesuai dengan ketetapan Tuhan. Penyembah harus ngerti poin yang ketiga, bahwa panggilan kita menjadi saksi bukan hanya sebagai pemberita, tetapi sebagai pelaksana. Injil kerajaan Allah itu tidak cukup ditulis dengan tinta, tetapi Rasul Paulus katakan Injil kerajaan Allah itu ditulis di dalam loh hati setiap umat Tuhan. Menyatu, Injil kerajaan Allah itu menyatunya pengajaran firman Tuhan dalam hidup kita, maka kita menjadi saksi. Setelah menjadi saksi, kita diingatkan poin keempat, kita masing-masing pribadi harus memperhatikan sikap, perbuatan, di mana posisi kita. Ada dua jalur, jalur kejahatan dan jalur kebenaran dalam kekudusan. Yang jahat biarlah semakin jahat, yang cemar biarlah semakin cemar, yang benar biarlah semakin benar, yang kudus biarlah semakin kudus. Kalau kita baca ayat ini, maka Tuhan itu tidak maksa untuk kita masuk surga. Yang butuh kerajaan surga itu manusia. Penghuni kerajaan surga, pemilik kerajaan surga, Tuhan Yesus Kristus. Nah, pemilik kerajaan surga menawarkan jalan menuju ke sana. Nah, setan juga membuat jalan, jalur kejahatan, jalur cemar, jalur dosa. Ada fasilitas daging di sana, sementara kebenaran ada jalur penderitaan salib di sana. Oke, sekarang poin kelima. Jadi singkat-singkat saja. Waktu refleksi diri, kisi-kisi ini ketika harus saya sampaikan Desember awal harus selesai. Pemberitaan Desember itu sudah nubuatan terkait dengan lahirnya gereja organisme tubuh Kristus. Poin yang kelima, menghargai pengorbanan Kristus atau menjalani pengajaran salib. Dibaca Wahyu pasal 22 ayat 13 sampai 16. Ayat 13. Aku
Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya tinggal di luar. Aku, Yesus, telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Amin. Poin kelima ini dengan tegas, dengan jelas bahwa pelaksana, pelaku kegerakan kitab Wahyu pada akhir zaman adalah kehidupan yang berbahagia, yang keberkahan. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Itu pribadi-pribadi yang menghargai pengorbanan salib. Menghargai pengorbanan salib berarti menerima penampilan Tuhan Yesus, menerima pelayanan Tuhan Yesus sebagai imam besar. Maka di dalam kitab Wahyu pasal pertama, Tuhan Yesus tampil dengan kostum imam besar, menuntut gerejanya bahwa gembala agung yang kita ikuti, yang kita imani adalah gembala agung yang sekaligus sebagai imam besar. Dengan kostumnya yang sedemikian rupa, menghendaki, mengandung tuntutan supaya gereja Tuhan juga hidup dalam kekudusan. Sebagaimana Dia kudus, maka kita harus kudus. Sebagaimana Bapa adalah sempurna, maka gerejanya harus disempurnakan. Nah, untuk mencapai kesempurnaan ini, tentunya jalur yang harus kita lalui, yang harus kita ikuti, tentunya bukan jalur yang jahat semakin jahat, yang cemar semakin cemar, kan tidak di situ. Tentunya harus berada dalam jalur yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Yang kudus, biarlah ia terus dikuduskan. Berada dalam jalur kekudusan berarti kita menerima pelayanan imam besar, dibasuh setiap saat, disucikan setiap saat. Bahasa Lukas setiap hari ditegur, diingatkan, ditegur, ditegur, salah, diingatkan, salah, diingatkan. Ini kalau tidak diterima dengan rendah hati, muka bisa semakin jelek. Muka yang cantik mau dibedaki dengan bedak model bagaimanapun juga, maka mukanya menjadi monster akhir zaman. Karena apa? Orang ditegur itu menyangkut hati. Manusia punya keinginan, tetapi firman tidak menghendaki bahwa keinginan manusia itu, kamu itu salah. Firman punya keinginan, jangan seperti itu. Yang bengkok tadi kembali dituntun pada kebenaran, itu menyakitkan. Mengubah kebiasaan yang buruk supaya jadi baik. Orang tua itu kalau menasihati anak-anaknya, saya percaya saudara sebagai orang tua, apalagi sudah disebut sebagai eyang, sebagai oma, sebagai eyang kakung, eyang putri, sebagai mbah putri, mbah kakung. Saya percaya nasihat untuk anak cucu itu nasihat yang terbaik untuk masa depan mereka. Tapi pernahkah nasihatmu ditolak sama anak cucumu? Apakah dengan niat baik itu selalu diterima?
Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Pelayanan imam besar bukan berarti Tuhan Yesus datang majlet langsung tampil di depan. Nggak seperti itu teknisnya. Bisa lewat ayahmu menyampaikan, nah jangan begitu, nah. Tuhan sudah mengingatkan dengan cara Tuhan, jangan sampai berulang-ulang seperti itu, nah. Berarti di situ sebagai kemah sejati, saudara sedang merasakan pelayanan imam besar itu. Amin. Saudara nggak kuat menerima kehadiran Tuhan dalam kostum seperti tampil dalam Wahyu pasal pertama. Sesuai porsinya, sesuai wadahnya, kita diingatkan. Bahkan mungkin anakmu ada saatnya, mungkin cucumu bisa mengingatkan, bisa dipakai Tuhan. Ya, sembahyang ya. Anak kecil-kecil begini nih, sudah biasa diajak sembahyang, ingatkan, yuk, yayang yuk. Buyutnya itu ditarik-tarik, ngajak sembahyang. Doa anak-anak. Wah ya, doa belum doa, ya teriak-teriak anak kecil itu. Saudara, kita harus paham Tuhan sedang mengerjakan kita. Seraya kita menjadi pelaksana kegerakan kita wahyu, maka pelayanan imam besar itu terus mengerjakan kita semuanya. Sehingga kita terus dikuduskan, kita terus dibasuh. Jubah itu bicara soal pakaian, kostum. Jubahnya mempelai itu matahari. Artinya kita memiliki kekuatan kasih dengan jubah kasih. Direnda, dibentuk, ditempa lewat penyucian dan penyucian. Nah, kalau kita sudah demikian, tujuannya Tuhan apa? Tujuannya supaya mereka memperoleh hak atas pohon kehidupan. Setelah ada nasihat, ada pelayanan penyucian dan pendamaian, tujuannya apa? Maksudnya Tuhan apa? Supaya kita ini mendapat hak dari pohon kehidupan. Di Taman Eden itu ada 2 pohon yang sakral. Pohon yang pertama namanya apa? Pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Jadi kalau orang makan dari buah pohon itu, akhirnya dia bisa ngerti, oh ini jahat. Tapi waktu itu dilarang. Kenapa kok Adam dan Hawa tidak boleh makan dari buah pohon yang pertama, pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat? Kenapa Adam dan Hawa tidak boleh makan? Ada yang tahu kenapa? Ya, karena Adam itu sudah berada dalam titik kesempurnaan. Dia ngerti mana yang baik, mana yang jahat. Jadi tidak perlu pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Untuk porsinya gereja Tuhan pada akhir zaman, yang diperlukan adalah buah dan daun dari pohon kehidupan. Pohon kehidupan ini hanya bisa berbuah, hanya bisa tumbuh subur kalau mendapat asupan air dari sungai kehidupan yang memancar dari tahta Allah sendiri. Jadi sungai kehidupan itu bukan hanya jatahnya orang yang masuk zaman antikris. Kalau ada orang yang berpendapat sungai air kehidupan jatahnya orang yang masuk zaman antikris, Roh Kudus itu miliknya mempelai. Lah, mempelai yang memiliki dipercaya otoritas air kehidupan dan pohon kehidupan
dapat suplai dari air kehidupan. Pelaksana kegerakan kitab Wahyu bukan orang-orang yang egois, bukan orang-orang yang berpikir untuk keselamatannya sendiri, tetapi dia suplai air kehidupan untuk orang-orang yang tertinggal pada zaman antikris nanti. Mereka digembalakan juga oleh kekuatan ilahi. Kalau tidak, jangankan zaman antikris, zaman sekarang saja kesulitan sedikit orang bisa murtad kok. Apalagi sulitnya, kesukarannya, penderitaannya. Zaman itu dikatakan oleh Tuhan Yesus belum pernah terjadi sejak dunia ada. Orang baru nggak punya uang sedikit udah komplain gugat cerai. Ini akhir zaman. Nggak pandang itu agama apa saja, akhir zaman begitu. Jadi eksistensi nikah akhir zaman itu uang. Nggak punya uang, jangan nikah dengan saya. Ya kan? Parah. Kalau pernikahan itu diukur dengan materi, kalau pernikahan kesatuan itu hanya sebatas materi, berarti sudah tidak lagi berpikir tentang kehidupan di balik ini, di balik materi. Seperti ayam, udah yang penting makan, setelah itu tidak tahu lagi dimakan orang. Jadi untuk memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan, maka kita siap setiap saat dibasuh dengan darah pengorbanan anak domba ini, disucikan, dimurnikan supaya mendapat hak. Jangankan buah dari pohon kehidupan, daunnya saja itu bisa menyembuhkan bangsa-bangsa. Karena apa? Air yang masuk untuk menghidupi pohon ini adalah langsung dari tahta Allah, yang turun melewati sungai air kehidupan. Sebab itu kita harus paham, kita harus ngerti. Ketika kita sudah mendapat hak dari pohon kehidupan, maka dikatakan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu yang dimaksud pasal 21, kota Yerusalem baru. Layak masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota Yerusalem baru. Yerusalem baru ada berapa pintu? Ada 12 pintu. Timur ada 3 pintu, barat ada 3 pintu, selatan 3 pintu, utara 3 pintu. Kita harus paham, kita harus ngerti. Kita harus masuk melalui pintu yang tepat. Nah, tapi sebelum ke situ dikatakan ayat 15, anjing-anjing, tukang-tukang sihir, orang-orang Sunda, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya tinggal di luar. Saudara, kita harus paham. Ayat 15 ini kriteria orang yang tidak boleh masuk pintu Yerusalem. Dikatakan tetapi anjing-anjing. Kalau saudara ingat pernah belajar tentang
kasus dari perempuan Kanaan yang berdoa, yang bergumul untuk anak yang dikasihi. Anak waktu itu anaknya lagi sakit. Perempuan Kanaan ini diuji sampai Tuhan katakan tidak layak, tidak pantas roti untuk anak dan diberikan kepada anjing. Perempuan Kanaan bahasa Lukasnya, iya Tuhan, akulah anjing itu. Terlepas dari itu, maka Rasul Paulus juga pernah mengatakan layak bagi orang seperti itu anjing kembali ke muntahnya. Artinya kehidupan yang kembali lagi hidup dalam dosa, sudah dicuci, sudah disuci, sudah disucikan, dimurnikan jubahnya dari darah anak domba, tetapi makan lagi muntahnya, balik lagi hidup dalam dosa, balik lagi hidup dalam dosa. Rasul Paulus menyamakan kehidupan seperti layaknya seperti seekor anjing yang kembali menjilat muntahnya, makan muntahnya. Yang dimakan bukan sesuatu yang baik, bukan sesuatu yang layak, tetapi sesuatu yang kotor, bersekutu dengan sesuatu yang kotor, yang najis. Bukan berarti terus nggak boleh pelihara anjing. Lah saya itu sudah lama pelihara anjing, tapi bukan berarti terus soal binatang anjing ini saya kaitkan dengan kerajaan surga. Bukan begitu maksudnya. Ini karakter, ini tabiatnya maksudnya. Tukang-tukang sihir, roh-roh peramal, ini tukang pengundang arwah, orang-orang sundal. Saya ini ngomong sudah hati-hati dan masih pelan-pelan. Saudara lihat di video YouTube banyak teman-teman hamba Tuhan kalau ngomong, saya punya teman partner juga, kalau ngomong soal yang begini-begini, wah sudah, bukan hanya keras, tidak kompromi. Mereka punya temperamen pemberitaan yang luar biasa, saling melengkapi. Pengaruh budaya Jawa kadang mesake, kadang ewo pakewo gitu kan. Saudara boleh bandingkan pemberita-pemberita yang di YouTube, keberaniannya luar biasa. Saya itu kadang masih, saudara, saya itu masih direm-rem sama Ibu Gembala saudara. Kalau saya direm, saya bukan hamba Allah. Roh Kudus bisa ngerem saya ketika itu tidak selayaknya saya sampaikan, ketika sesuatu tidak benar. Saya melihat sesuatu yang tidak benar, saya diam. Maka suatu saat nanti, hukum firman begitu, suatu saat nanti kamu dinilai sebagai seorang hamba yang bisu, yang keluh, sama dengan anjing, yang sukanya makan tidur. Nah kan parah. Terkait teguran itu diterima atau tidak diterima, maka saya sudah selesai tugas. Darah tidak tertanggung di pundak saya. Hukumnya itu nggak ringan. Kalau akhir zaman banyak orang terobsesi menjadi pemberita, menjadi pembicara, menjadi pengkhotbah, ben perpuluhannya akeh, ben asetnya semakin banyak. Banyak yang terobsesi begitu, dimanage demikian rupa. Saya itu banyak teman, banyak mempelajari strategi pelayanan yang murni seperti apa, yang setengah murni seperti apa, yang siap dengan jalur pelayanan imam besar seperti apa. Biasanya tidak disukai karena itu koreksi isinya kan seperti itu. Jadi untuk menjadi mempelainya Tuhan itu tidak mudah.
Tidak bisa bebas sebagaimana orang hidup pada umumnya. Tukang-tukang sihir, peramal, pengundang arwah, orang-orang Sunda, pembunuh, pembenci, penyembah berhala. Mungkin di tengah-tengah kita tidak ada patung, tidak ada yang kita sembah-sembah. Tetapi kalau perasaan menjadi berhala, egonya terlalu tinggi, gengsinya terlalu tinggi. Sebagai suami harus selalu di atas, harus selalu dihargai, dihormati. Semua isi rumah tangga, keluarga, istri, anak-anak harus diam dan terus diam, tidak boleh bicara. Hidup tidak boleh seperti itu. Suami punya kelebihan, istri punya kelebihan, dan masing-masing suami juga punya kelemahan, istri juga ada kelemahan. Kehidupan secara umum di luar kita, di luar iman kita, banyak-banyak persoalan, banyak-banyak masalah. Nanti ujung-ujungnya karena apa? Karena tidak bisa menerima kekurangan. Sekalipun sebelum nikah itu, wah ini sempurna seakan-akan gitu. Di depan matamu itu sempurna. Makanya kepada calon mempelai itu saya kalau bimbingan pranikah, sekarang kalau mau nikah itu ada bimbingan pranikah yang saya laporkan kepada Kemenang. Ada form, Google Form begitu, nama calon mempelai siapa, laki berapa, namanya orang tuanya siapa. Data itu harus saya isi, berapa kali pertemuan bimbingan pranikah itu tertulis di situ. Soal apa saja yang disampaikan, garis besarnya disampaikan di sini, harus disampaikan ke Kemenang sebagai pertanggungjawaban. Nanti dari pemerintah juga terpantau bahwa ini sudah dibimbing. Jadi kalau suatu saat terjadi sesuatu, maka tokoh agama juga tidak salahkan. Kenapa gini? Kenapa seperti itu? Apa dulu belum pernah dibimbing bahwa nikah terus seperti ini, seperti itu. Masalahnya begini, masalahnya begitu. Ini kalau orang itu di pengadilan jawabnya, saya nggak pernah dibimbing kok. Tahu-tahu langsung ketemu beberapa saat langsung kita sepakat nikah. Nggak boleh gitu sekarang. Ada bimbingan pranikah yang tercatat, yang terpantau oleh pemerintah. Tapi tidak usah takut juga nikah, karena banyak persoalan seperti tetangga, saudara dan lain-lain. Melihat di YouTube, di Facebook nikah-nikah kok seperti itu. Ya, makanya patron kita adalah firman. Hukum kita adalah firman. Supaya nikahnya baik, nikahnya tenang, sehingga tidak banyak masalah. Ya, balik lagi kepada firman. Mencintai dusta. Untuk kita iya kalau iya, tidak kalau tidak. Itu juga proses, ya kan? Simple. Kebiasaan sehari-hari kita. Sudah makan mas? Mau jawab sudah, tapi pengen nyicipi. Mau jawab belum, salah. Itu kita sepelekan. Tapi kalau yang sepele nanti kebiasaan yang sepele seperti itu menjadi tabiat, akhirnya kena undang-undang kerajaan surga. Kita tidak boleh masuk kota Yerusalem. Kita tidak bisa mengesampingkan, tidak bisa ngeremehne. Masuk gitu ya kawan. Belajarlah, iya tidak. Ya saya tadi sudah makan, tapi aku tak ngicipi. Salah tidak? Kalau saya belum makan, saya bilang belum makan. Tapi nanti saya tak makan, ada teman yang ngajak atau bagaimana? Atau sedikit sekedar ngicipi begitu. Kalau itu makanan besar, tanpa mengurangi rasa hormat. Lebih baik kita sebagai
penghargaan, penghormatan kepada saudara kita, kepada orang tua kita, kepada siapa saja. Kalau iya, katakan iya. Terlepas dari kecerdikan dalam pengelolaan bisnis, nanti saudara masih wah, bisnis juga iso ngono. Itu tindakan cerdik. Makanya Tuhan juga mengatakan kita ini diutus di tengah-tengah serigala. Maka harus jangan keliru, jangan kebalik loh. Harus ayatnya gimana? Harus cerdik dulu, baru tuh tulus. Aku loh, kulaku ki 1000. Nggak perlu ngomong begitu dong. Entah saudara kulak 1000, kulak 500, saudara jual 5.000, nggak usah dibicarakan kulaannya lah. Namanya cerdik kok. Saudara mau belanja di toko mana saja, beda-beda, boleh kok. Yang di sana kok 1 gelas itu 1.000 boleh kok. Di sini kok, ya. Masing-masing punya alasan. Silakan beli di sana saja, nggak apa-apa. Kalau di sana 1.000. Cerdik itu bijak. Bukan terus apa ini semua dibicarakan, semua disampaikan. Oh seperti ini, nanti caraku seperti ini, caraku seperti ini. Nah, belajarlah cerdik. Orang cerdik itu bijak. Di balik itu ada ketulusan hati. Kecerdikan, kebijakan yang diambil itu atas dasar ketulusan. Demi semuanya, sampean untung sebagai produsen, konsumen juga untung, marketing juga diuntungkan. Kalau itu tidak usah saya ajari, saudara kan cakap semua. Tapi orang saya tulus, lu pulanganku gitu. Apalagi orang bilang begini, walah kan gak pulang kok medek neng kebon kok. Loh, sekalipun medek neng kebon, tapi kalau diukur umumnya berapa kan gitu kan? Di sana itu kadang apa ini pisang kan kadang membludak, panennya banyak, mau dimakan juga ada, dimakan sendiri juga ada. Wah, yang ngopo saya bingung-bingung, foto tak siapa nak wadah itu. Anggap saya petani, aku titip barang. Mau sopo sing tuku, dalah. Wong dodol iku, orang jualan itu jangan berpikir siapa yang beli. Kamu kelingan ayat bahwa yang penting jaga kesatuan, jaga kerukunan. Malaikat diutus Tuhan memerintahkan berkat ke tempatmu. Lali ayatnya. Jaga kesatuan, jaga kerukunan, damai, tenang. Pasti diberkati, pasti dipelihara Tuhan. Terus mau ke jalan-jalan, tolong datanglah ke warung saya, datanglah ke toko saya, ayo. Kami menyediakan yang terbaik, spare part yang terbaik, kopi yang terbaik. Tidak usah ke jalan-jalan. Tuhan ngasih rumus. Jaga kesatuan, jaga kerukunan, tetap dilayani imam besar. Dari surga wis ngatur, kirim ke sana, kirim ke sana. Tidak keliru. Amin. Tidak keliru. Kalau tidak habis gimana? Makan sendiri. Ngewarek pisang. Lah masa mau jual pisang kok tidak gelem pisang? Kamu mau pisang? Ya siap. Jangan gitu lah. Sehingga kalau ditanya orang, manis enggak Mbak? Gimana ya? Tidak boleh begitu. Orang jualan pisang tidak mau makan pisang. Ditanya para pembeli, ini manis enggak Mbak? Ya, kelihatannya manis Mbak. Kelihatan manis Pak, kelihatan manis Bu.
Kok kelihatannya? Pastikan ini pisang produk sendiri, panen sendiri, kualitas nomor 1, tidak ada nomor 5. Orang yakin kalau tidak ada panenan, pisangnya kok tidak ada. Nunggu Pak, sabar sebentar lagi, sebentar kita panen. Sementara saudara juga bisa menikmati. Saya suka nanam, potong terus matang nengwet, puji Tuhan tidak konangan manuk. Burung itu punya kelompok dewe-dewe. Burung putih burung tilang itu satu grup ada 10-15 khusus wirang-wiri patroli boleh pisang mata nengwet. Pernah kedisian manuk hampir satu tandan habis. Saudara, bicara iya, bicara tidak ya tidak, itu juga proses. Tapi ketika kita menerima pelayanan imam besar, maka proses demi proses yang dulu tiap hari harusnya iya, tapi bilang tidak, mungkin hampir 10 kali. Tetapi ketika sudah refleksi diri, memahami kehendaknya Tuhan, akhirnya berkurang. Akhirnya kalau iya, tidak. Dengan begitu kita punya hak dari pohon kehidupan itu untuk bisa masuk dalam kerajaan Yerusalem baru. Maka kita harus mendapat suplai kontinu dari sungai kehidupan itu. Ketika Tuhan Yesus menggambarkan kita ini laksana pohon yang ditanam Tuhan, dan Tuhan tidak salah menanam, saudara, pasti ditanam di tepi aliran sungai supaya tepat waktu menghasilkan buah. Bahkan daun-daunnya saja, apa yang saudara kerjakan, apa yang saudara terima dari Tuhan, itu menjadi berkat bagi banyak orang. Apalagi ketika sudah terus bertumbuh, ini tahapan berkurang, akhirnya selalu bersama Tuhan Yesus. Jadi orang yang mencintai dusta dan melakukan di luar pintu gerbang, tidak boleh masuk. Nah, ini bahaya. Jangan sampai kita mendapati di akhir dari kehidupan kita di bumi, malah kita tidak boleh masuk. Siapa pintunya? Kan jelas. Yohanes pasal 10 dikatakan, mari dibaca Yohanes pasal 10. Injil Yohanes pasal 10. Injil Yohanes pasal 10. Langsung ayat 9. Ayat 9. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Amin, sampai situ. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia selamat. Siapa pintunya? Tuhan Yesus. Pasal 14 ayat 6. Yohanes pasal 14 ayat 6. Ayat 6. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Amin, jelas. Dia adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Dia adalah pintu masuk Yerusalem baru itu. Jangan melalui pintu dengan nama lain. Dia adalah pintu, barang siapa masuk melalui Yesus. Pintu
yang di dalamnya adalah Yesus sendiri. Akulah pintu. Nama pintu masuk kerajaan surga apa? Yesus. Akulah pintu. Akulah jalan dan kebenaran itu. Kalau di tembok Yerusalem yang sekarang ada satu pintu yang tertutup sejak zaman Ottoman. Zaman Ottoman yang namanya pintu gerbang emas atau Golden Gate, dan itu sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya, digenapi. Kalau saudara membaca Yesaya pasal 44, supaya pintu gerbang di sebelah timur itu tertutup, dan biarkan tertutup sampai nanti Tuhan yang layak membuka dan layak memasuki pintu gerbang itu adalah Tuhan. Zaman Tuhan Yesus, pintu gerbang emas itu sering dilalui Tuhan Yesus ketika mengajar di Bait Allah melalui pintu gerbang emas itu. Dan ketika wilayah itu dikuasai Ottoman, pintu gerbang yang sering dilalui Tuhan Yesus itu ditutup. Tembok, tadi rapat begitu. Tembok Yerusalem itu tebelnya hampir 3 meter, rata keliling. Tebelnya itu hampir 3 meter. Ada yang 2,5, ada yang 3 meter. Belum kalau ya pas pilarnya dengan tinggi sekitar 12 meter. Ini sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya bahwa pintu gerbang di sebelah timur dibiarkan tertutup sampai nanti Tuhan datang, karena yang layak melalui pintu gerbang itu hanya Tuhan Yesus. Orang-orang Muslim di Timur Tengah meyakini itu, maka mereka membangun makam-makam di depan Golden Gate ini. Tujuannya apa? Ketika nanti Mesias datang, Isa anak Maria itu datang yang kedua kali, dilewati. Jadi kuburan-kuburan Muslim yang ada di depan Golden Gate itu nanti kan kelewatan anak Maria Tuhan Yesus Kristus itu, dengan harapan supaya mereka diselamatkan. Bayangannya rasul-rasul aja menyembuhkan banyak orang, apalagi kalau dilewati Yesus sendiri. Itu keyakinan mereka begitu. Nah, kalau makamnya orang-orang Yahudi tidak di depan Golden Gate, karena apa? Karena orang Yahudi punya keyakinan menyentuh mayat itu haram, najis. Maka makamnya orang-orang Yahudi di sebelah sana. Jadi yang dekat dengan tembok Yerusalem itu makamnya orang-orang Muslim. Tentunya yang punya duit, karena keyakinan itu dikaitkan dengan soal keselamatan akhir sama datangnya Mesias, datangnya Tuhan Yesus. Maka sekarang satu kapling bukan makam itu kalau dirupiahkan bisa 500 juta, sampai 1 miliar pun orang siap membeli, demi biar kelewatan Tuhan Yesus. Itu orang-orang Muslim di sana di Timur Tengah, terutama sekitar Yerusalem. Orang Yordan aja mau menguburkan keluarganya yang berduit di situ, biar kalau anak Maria datang diselamatkan. Kalau belum datang ke sini kan orang tidak percaya. Kalau belum datang ke lokasi itu ceritanya orang-orang Muslim sana. Saudara, pintu gerbang di sebelah timur nanti Tuhan Yesus sendiri yang buka. Ini Yerusalem yang sekarang, Yerusalem baru. Kenapa ada 12 pintu?
kota Yerusalem baru itu sesuai dengan jumlah suku-suku dari kaum Israel. Nah terus bagaimana kita ini bangsa kafir, Zaitun liar. Loh, kita kan sudah disatukan, Zaitun sejati dan Zaitun liar disatukan. Nama-namanya sudah nama-nama Israel itu, dijaga oleh para malaikat. Tidak boleh nama lain. 12 pintu gerbang kota Yerusalem baru itu sudah nama-namanya Israel. Sudah ditata semuanya. Nah, kita dihisapkan, kita disatukan. Bahasanya Rasul Paulus, dicangkokkan, disatukan. Karena apa? Karena Yesus dari suku Yehuda. Berarti nanti kalau masuk, kita dituntun oleh Tuhan Yesus. Pintu gerbangnya bertuliskan Yehuda. Yesus Kristus dari suku Yehuda. Karena apa? Kita memahami itu semua. Karena Yesus, sementara Yesus dari garis keturunan anak Daud dari suku Yehuda. Kan jelas, tidak ada pintu namanya macam-macam untuk masuk kerajaan surga. Jangan keliru nanti bikin pintu sendiri, dikasih nama sendiri. Jangan semaunya sendiri. Ini masalah keselamatan akhir zaman. Saudara terkasih dalam Tuhan, sekarang Mazmur pasal 24. Kita harus paham, kita harus ngerti rancangan Tuhan itu sempurna untuk gereja Tuhan pada akhir zaman. Kedatangan Raja Kemuliaan. Mazmur Daud, Tuhanlah yang punya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sebab Dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, mencari wajah-Mu, ya Allah Yakub. Ya, jadi saudara, siapa yang berkenan, siapa yang boleh dekat kepada Dia yang punya bumi, Dia yang punya isinya, dunia serta yang diam di dalamnya. Siapa yang boleh naik dalam kemuliaan gunung Tuhan itu? Orang-orang yang menerima pelayanan imam besar, yang jubahnya selalu dibasuh oleh imam besar, yang jubahnya selalu dibersihkan oleh imam besar agung itu. Perbuatannya dibersihkan, hatinya dimurnikan, dan tidak menyerahkan diri pada dusta, pada penipuan. Saudara, ini tahapan demi tahapan cara Tuhan menuntun kita supaya kita ini menjadi pelaksana kegerakan, bukan penonton kegerakan, bukan pendengar kegerakan. Ingat, saudara, mungkin apa yang disampaikan gembala dulu, ketika dalam kegerakan terjadi, kita menjadi korban kegerakan, pasien kegerakan, atau pelaksana kegerakan. Sekian tahun yang lalu beliau sampaikan, ketika kita mau menjadi pelaksana kegerakan, ya 7 hal itu mengingatkan kembali untuk kita refleksi diri. Angkatan
yang menanyakan Tuhan, yang mencari wajah, menjaga pikirannya, menjaga hatinya, menjaga jiwanya dalam kendalinya Tuhan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah itu Raja Kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa, Tuhan perkasa dalam peperangan. Ya, terus angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah dia itu Raja Kemuliaan? Tuhan semesta alam, dialah Raja Kemuliaan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita harus memahami, mengerti maksudnya Tuhan. Kita harus angkat, artinya iman kita harus tegak. Bicara pintu gerbang itu bicara iman. Kalau iman kita kepada Yesus sudah goyah, kalau iman kita sebagai imam besar sudah goyah, kalau iman kita sebagai mempelai perempuan Tuhan ini sudah goyah dalam menantikan kedatangan Tuhan sebagai mempelai pria. Kalau iman kita sudah goyah bahwa Dia sanggup menggembalakan kita, sudah saatnya angkat, artinya tegakkan imanmu, tegakkan pengharapanmu yang berabad-abad. Ini juga menunjuk pada kegenapan kedatangan Tuhan. Secara riasa lahiriah, saudara kita di Yerusalem dan sekitarnya menanti terbukanya Golden Gate itu, yang sekarang ditembok setebal itu. Dia meyakini yang layak melalui pintu itu hanya Yesus, putra Maria. Saudara, kita menantikan Raja Kemuliaan, tetapi kita harus tegak, kita harus bangkit. Dia itu jaya perkasa, Tuhan perkasa dalam peperangan. Kita mungkin tidak berdaya kita menghadapi peperangan yang menghantam, mendera setiap saat. Bagaimana untuk eksis kemandirian ekonomi di tengah-tengah keluarga terjadi, kemandirian iman terjadi, kemandirian kasih terjadi, jika cakap, cerdik, bijak mengatasi persoalan, punya kemandirian. Kemandirian bukan berarti tidak perlu orang lain, tetapi cakap. Kita masih perlu bersinergi, tetapi orang yang mandiri itu dia tidak manja, dia tidak menggantungkan dirinya kepada yang lain. Kalau hanya persoalan lingkungan, persoalan keluarga, persoalan sehari-hari, bisa mengatasi hal ini, hal itu, hal ini, hal itu. Bisa reko-reko, mengatasi ini seperti ini, bikin ini seperti ini. Cakap. Kalau tidak zaman sekarang hanya jaganya umum, menani gendeng melorot, ngundang orang, padahal yang melorot itu yang paling bawah. Itu contoh. Saya enggak katakan, masa saking sibuknya kalau gendeng melorot satu yang paling bawah atau nomor 2 dengan alasan mungkin takut. Kalau takut ketinggian. Ada orang betul-betul tidak berani manjat tangga saja, tidak berani. Tetapi hal-hal yang sedemikian harus kita pahami bahwa Tuhan Raja Kemuliaan itu pasti membawa hidup saudara bertumbuh dalam kasih dan anugerah Tuhan. Sebab itu jadilah pribadi yang terus dengar-dengaran suara Tuhan. Berbahagia orang-orang yang disucikan, menerima pelayanan imam besar. Saudara mendapatkan hak kehidupan, penghidupan, bahkan hidup yang kekal. Ini menjadi hak saudara. Selanjutnya, saudara berkenan masuk melalui pintu gerbang Yerusalem baru.
Tuhan Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Dia adalah pintu masuk dalam kemuliaan itu. Dia bagian dari kemuliaan itu. Segala sesuatu yang bukan kriteria hak pohon kehidupan tinggal di luar. Oleh sebab itu, jadilah pribadi-pribadi yang mendapatkan hak dari pohon kehidupan itu. Dibersihkan, dimurnikan, tergolong, terhisap dalam kelompok komunitas orang-orang yang menanyakan dia, mencari wajahnya, sehingga kita tegak dalam iman, tegak dalam kasih, tegak dalam pengharapan, sehingga Raja Kemuliaan itu terus membawa saudara, menggandeng saudara, menuntun saudara. Dia yang perkasa dalam peperangan, sehingga pergumulan saudara, peperangan saudara dalam pekerjaan, peperangan saudara dalam studi, peperangan saudara dalam pernikah, peperangan saudara dalam membangun kesatuan nikah, selalu dimenangkan, sehingga tercipta suasana yang damai. Tuhan Yesus memberkati. Kasih Yesus indah dalam hidupku. Haleluya Yesus. Kasih Yesus indah di dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Kasih Yesus indah dalam hidupku. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Berapa berdiri? Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membeban hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa. Kasih Yesus, kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus
manusia pada dasarnya sudah kehilangan kemuliaan, tidak mungkin masuk di dalam kesempurnaan sebagaimana Adam dan Hawa. Sudah saatnya kita mengerti, saatnya kita semakin mengerti, semakin memahami fasilitas untuk kita masuk ke dalam kemuliaan yang sempurna sudah disediakan oleh Tuhan. Fasilitas untuk saudara tegak, tercacat dalam iman, sudah disediakan oleh Tuhan. Fasilitas untuk saudara menang dalam setiap pergumulan sudah disediakan oleh Tuhan. Apa yang menjadi bagian kita sekarang? Ikuti aturannya Tuhan. Kita mendapat bagian dalam pohon kehidupan. Kita berhak masuk kota Yerusalem baru itu. Lepaskan roh-roh dusta itu. Campakkan roh-roh dusta. Campakkan roh-roh kenajisan itu. Campakkan segala karakter tabiat lama yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Fasilitas kemuliaan semua tersedia bagi setiap pribadi yang dipilih oleh Tuhan sebagai pelaksana dari pergerakan pembangunan tubuh Kristus. Tegak, kasihnya mengalir, laksana sungai air kehidupan yang akan membawa hidupmu bertumbuh dan terus bertumbuh di dalam hadiratnya Tuhan. Tidak perlu takut menghadapi masa depan tahun 2026, sebab tangan kuasa Tuhan sebagai imam besar selalu ada di tengah-tengah saudara, membela saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebagai imam besar aku, kami percaya kehadiranmu membawa kemuliaan yang tidak terbatas. Saat disucikan, saat dimurnikan, saat ditegur, saat dikoreksi, pedih, perih, saya tergoyak-goyak. Tetapi kami
Kami percaya kemuliaan hadirat Tuhan. Janji-Mu ya dan amin. Haleluya Yesus. Untuk kami hidup dalam kebenaran, untuk kami hidup dalam kekudusan, terus dibawa dalam tuntunan Tuhan, di dalam tangan kasih-Nya Tuhan yang kasih. Terima kasih Bapa, memberkati seluruh umat, memberkati seluruh aktivitas umat-Mu, pergumulan-pergumulan umat-Mu, doa-doa umat-Mu, setiap permasalahan yang dihadapi umat-Mu. Kami percaya di dalam nama Yesus, darah Yesus berkuasa memulihkan, menyembuhkan, memberikan kekuatan baru. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Memberkati bangsa kami Indonesia, memberkati para pemimpin bangsa kami. Berikan roh yang takut akan Tuhan atas setiap pejabat-pejabat bangsa ini, sehingga bisa menciptakan suasana yang adil, suasana yang damai, suasana yang makmur atas bangsa ini. Sehingga suatu saat tidak ada orang dalam ketertinggalan ekonomi di negeri ini. Semua dicukupi oleh Tuhan. Lewat orang-orang yang Tuhan percaya mengelola bangsa ini dengan baik. Umat-Mu boleh bersinergi satu sama lain demi terciptanya suasana damai atas bangsa ini. Bumi Majapahit juga dalam kendali-Nya Tuhan. Tercipta suasana damai, suasana tenang, suasana harmoni demi kemuliaan hadirat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur atas berkat-berkat yang Tuhan limpahkan di tengah-tengah kami. Seluruh pejabat, segenap Forkopimda Raya, semuanya diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur atas limpahnya berkat-Nya. Amin.